mendengarkan salah satu presentasi kelompok mana ini ya yang akan kita tampilkan gitu ya. Monggo silahkan siapa yang akan menampilkan diri. Tolong nanti untuk anggotanya supaya dikirim ke kami gitu ya. Judul maupun anggotanya. Oke, saya kira kami persilakan langsung aja. Monggo. Mohon maaf Bapak, apakah boleh ditunggu terlebih dahulu karena dari salah satu anggota kami terdapat kendala untuk masuk Bapak. Oh ya, oke. Jadi kita aja ya, sambil menunggu temannya gitu ya. Siap. Ya tergantung aku. Mohon izin bertanya untuk Pak Jati ataupun teman-teman, apakah sudah terlihat screen-nya? Oke, sudah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jati ataupun teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait tanaman obat ataupun rempah-rempahan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Afif Eka, Nabila, Putri Ramadhani, dan Siti Akila. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengenalan ataupun introduksi yang mengenai terkait penjelasan tanaman obat dan rempah-rempahan, lalu sejarah, tren maupun aplikasinya. Yang kedua terkait jenis-jenis dalam famili dari tanaman obat ataupun rempah-rempahan. Yang ketiga bagian dari tanaman yang akan digunakan serta fitokimia maupun manfaat secara klinisnya. Yang pertama adalah pengenalan, yaitu ada sebelum kita membahas lebih lanjut terkait apa itu tanaman herbal ataupun rempah-rempahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Untuk tanaman herbal sendiri merupakan bagian dari tanaman itu sendiri, baik itu dari akar, umbi, daun, buah ataupun bunga yang umumnya memiliki minyak esens yang dapat digunakan di makanan, obat-obatan ataupun kosmetik, dan dapat tumbuh secara alamiah di hutan ataupun penanaman oleh manusia. Sedangkan untuk rempah-rempahan sendiri atau spice merupakan tanaman aromatik yang tentunya memiliki aroma khusus atau yang khas yang digunakan dalam makanan dengan jumlah yang sedikit dan umumnya dapat ditemukan di area tropis. Selanjutnya kita akan membahas terkait sejarah terlebih dahulu, terkait bagaimana hingga saat ini tanaman obat ataupun rempah-rempahan digunakan. Jadi sejak dulu kala, sejak nenek moyang kita ada, tanaman obat ataupun rempah-rempahan ini sudah sering digunakan. Terutama oleh nenek moyang kita digunakan dalam penyedap, meningkatkan rasa-rasa ataupun yang menyedapkan rasa dari makanan ataupun daging, atau mengawetkan daging ataupun makanan yang mereka temukan. Dan untuk nenek moyang sendiri pada zaman dulu itu masih belum bisa membedakan manfaat ataupun perbedaan antara tanaman obat ataupun rempah-rempahan sendiri. Dan kemudian manusia mulai berkembang, semakin berkembang, kemudian pada tradisi dari Egypt, Kristen maupun Islamik sendiri
sudah mulai terbentuk ada ataupun muncul konsep adanya perkebunan ataupun budidaya tanaman obat sendiri. Dan di mana umumnya pada zaman ini, baik itu di Egypt, Kristen atau Islamik sendiri, sering digunakan tanaman-tanaman herbal ini dalam ritual-ritual yang ada. Dan selanjutnya pada kultur ataupun budaya Greek, Cina ataupun India sendiri mulai lebih dikenal kembali tanaman obat karena sudah lebih meningkatnya pemahaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dan pada tahun 2000 sebelum Masehi ini oleh King of Sumeria dibuatlah suatu kumpulan atau kompilasi dari macam-macam tanaman obat ataupun manfaatnya sendiri. Dan di mana untuk teknologi yang mereka gunakan, terutama dalam kompilasi tanaman herbal yang ada itu menggunakan doktrin of signature, di mana mereka menyamakan jika tanaman dengan bentuk, misalnya contohnya adalah jika tanaman dengan daun yang bentuk seperti hati itu, maka dapat digunakan atau menyembuhkan penyakit dalam hati, ataupun misalnya tanaman dengan bunga berwarna merah itu dapat digunakan atau dimanfaatkan ke dalam proses pembekuan ataupun ketika ada luka seperti itu. Dan selanjutnya adalah tren dari tanaman obat sendiri. Tanaman obat ataupun rempah-rempahan saat ini untuk demanding atau kebutuhannya sendiri oleh konsumen itu cukup besar, yaitu sekitar 0,6 sampai 0,7 miliar ton dengan value ataupun nilai sekitar 3 sampai 3,5 miliar dolar, di mana meningkatnya rempah-rempah ini juga dipengaruhi adanya kebutuhan konsumen yang semakin meningkat. Dan hampir sebanyak 85% dari kebutuhan tersebut biasanya dilakukan perdagangan itu dalam bentuk tanaman rempah-rempahan ataupun obat-obatan secara utuh. Dan karena adanya demanding yang sangat tinggi itu mengakibatkan menyebabkan karena semakin meningkatkan teknologi untuk membuat tanaman rempah-rempahan yang sintetik seperti itu untuk menurunkan produksi serta juga meningkatkan jumlah dari penjualan nantinya. Dan untuk saat ini US ataupun Amerika menjadi satu negara dengan pengimpor rempah-rempahan terbesar, dan Jerman sendiri menjadi negara dengan pengkonsumsi herbalan ataupun tanaman obat terbesar di dunia. Adapun aplikasinya dari tanaman obat ataupun rempah-rempahan ini adalah dalam industri makanan ataupun beverage, di mana yang sudah kita ketahui rempah-rempahan ataupun tanaman obat itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kandungan nutrisi ataupun memberikan rasa yang lebih pada makanan. Selanjutnya pada industri parfum ataupun kosmetik, misalnya vanila kita gunakan untuk tanaman-tanaman aromatik digunakan pada parfum ataupun kosmetik. Selanjutnya ada dalam medis, di mana tanaman obat yang tentunya memiliki berbagai manfaat seperti antibiotik, antibakteri, antivirus itu dapat digunakan dalam obat-obatan medis saat ini. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada varietas untuk tanaman herbal dan spices. Di sini yang pertama yaitu ada famili Zingiberaceae atau yang dikenal dengan famili temu-temuan. Nah, famili ini sendiri yang sering digunakan yaitu bagian rhizomanya. Kemudian famili ini terdiri dari 50 genus dan sudah ada lebih dari 1000 spesies. Nah, untuk yang pertama yaitu ginger atau jahe. Jahe ini merupakan tanaman tahunan dengan habitus herba. Rhizomanya itu berada di bawah tanah. Kemudian merupakan tanaman Asia yang berasal dari Asia Tenggara. Tapi kemungkinannya itu aslinya berasal dari India. Nah, kemudian Indonesia merupakan salah satu negara penting yang memproduksi jahe. Berdasarkan data yang ada, Indonesia ini menempati nomor 3 setelah India dan Cina. Dan untuk tingginya jahe ini dapat antara 30 sampai 1 cm. Next. Kemudian ada turmeric atau kunyit. Kunyit ini banyak digunakan yang sudah lama di India sejak zaman purba. Nah, untuk saat ini sudah banyak
dibudidayakan di berbagai daerah seperti Filipina, Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kunyit ini memiliki tinggi antara 1 hingga 1,5 meter. Nah, kemudian untuk tujuan konsumsinya di sini ada untuk makanan seperti untuk sup, untuk pelengkap bumbu, untuk pelengkap kaldu ayam, dan bisa untuk sebagai tujuan untuk pengobatan. Next slide. Kemudian ada galangal atau lengkuas atau biasa disebut juga dengan laos. Laos ini merupakan tanaman yang asli dari Indonesia dan banyak dibudidayakan saat ini di Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Lengkuas ini merupakan tanaman tahunan perennial rhizomatous dengan tinggi dapat mencapai hingga 3,5 meter. Nah, kemudian ciri khas dari lengkuas ini yaitu rizomanya yang bercabang dan memiliki aroma yang khas dengan ketebalannya antara 2,5 hingga 10 cm. Next slide. Kemudian ada kencur atau disebut juga aromatic ginger atau galanga. Ini mirip dengan lengkuas tapi berbeda genus. Nah, cirinya yaitu kencur ini merupakan tanaman tahunan dengan habitus herba. Kemudian kencur ini banyak dikultivated atau dibudidayakan di Asia Tenggara. Dengan tingginya itu tanaman ini dapat mencapai 30 cm. Kemudian ciri khasnya yaitu umbi akarnya itu menggembung dan berbentuk silindris. Ya, next slide. Kemudian ada kapulaga atau bahasa Inggrisnya Scadamum. Kapulaga ini merupakan tanaman tahunan yang berhabitus herba. Nah, kemudian banyak digunakan itu di India, di Pakistan, di Cina, dan di Timur Tengah itu sebagai untuk bahan makanan atau untuk bumbu. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri ada disebut dengan Javanese Cardamom atau kapulaga Jawa dengan nama Latin Amomum compactum. Next slide. Kemudian ada serai ya atau lemongrass yang berasal dari famili Poaceae atau rumput-rumputan. Ya, tanaman serai ini merupakan tanaman tahunan tropis. Nah, mengapa disebut kalau bahasa Inggrisnya lemongrass? Karena memiliki bau yang baunya itu seperti lemon pada minyak atsiwinya. Nah, kemudian blade daunnya itu memiliki panjang sekitar 45 hingga 90 cm. Nah, kemudian ada dua jenis spesies yang banyak digunakan untuk serai ini yaitu yang pertama Cymbopogon citatus yang dicontohkan atau Cymbopogon flexuosus seperti itu. Next slide. Ya, kemudian dari famili Rutaceae atau famili jeruk-jerukan, di sini contohnya yaitu jeruk nipis atau yang disebut juga dengan jeruk pecel kalau dalam bahasa Jawa. Nah, untuk jeruk pecel ini berasal dari wilayah Asia Timur. Nah, kemudian habitus dari jeruk nipis ini merupakan perdu dengan tinggi dapat mencapai 3,5 meter. Nah, kemudian ciri dari buahnya itu yaitu berbentuk bola dengan diameter 3,5 hingga 5 cm. Kemudian warnanya itu untuk warna buah pada buah muda yaitu berwarna hijau tua, sedangkan pada buah tua atau buah masak itu berwarna hijau muda hingga kekuningan. Next slide. Kemudian ada dari famili Myrtaceae atau contohnya yaitu daun salam atau bay leaf. Nah, daun salam ini terdistribusi di wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian tingginya ini dapat mencapai hingga 30 meter dan fungsi dari daun salam ini dapat digunakan untuk sebagai spices atau bumbu dan untuk pengobatan. Next. Kemudian ada sebelumnya Nisa.
Ya, kemudian dari famili Lamiaceae atau ya salah contohnya yaitu basil atau disebut juga dengan kemangi kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kemangi ini merupakan tanaman yang tahunan atau annual yang berasal dari India. Nah, untuk di India sendiri banyak digunakan dalam pengobatan Ayurvedik. Nah, untuk saat ini kemangi ini banyak dibudidayakan di Afrika Tengah hingga Asia Tenggara. Nah, untuk habitat yang cocok untuk kemangi ini adalah wilayah tropis dan subtropis. Nah, untuk tinggi tanaman kemangi ini dapat mencapai antara 30 hingga 90 cm. Nah, untuk bagian yang digunakan yaitu pada daun kemangi. Next slide. Ya, kemudian ada black pepper atau lada. Nah, lada ini merupakan yang paling sering digunakan di antara lada-lada yang lain, yang paling sering digunakan dan yang paling populer. Nah, lada hitam ini berasal dari India dan kebanyakan dengan tujuan untuk memberi rasa atau sebagai bumbu pada makanan. Nah, untuk saat ini banyak dibudidayakan di wilayah Asia Pasifik. Dan untuk negara yang membudidayakan itu seperti Indonesia, seperti Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Cina, dan lain-lain. Next slide. Kemudian dari famili Lauraceae atau dari kamfer-kamferan, di sini contohnya yaitu cinnamon atau kayu manis. Nah, kayu manis, ya cinnamon Burmani ini disebut juga dengan kayu manis Indonesia atau kayu manis Batavia. Nah, untuk distribusinya yaitu utamanya ada di Malaysia dan di Indonesia. Nah, untuk kayu manis ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kayu manis A, B, dan C. Nah, klasifikasinya ini berdasarkan kandungan miaciri yang ada di dalamnya. Pada klasifikasi A itu miacirinya paling tinggi, nah sedangkan pada kayu manis yang C itu merupakan kayu manis yang miacirinya itu paling rendah. Disudis. Kemudian ada dari famili Solanaceae atau terong-terongan. Di sini contohnya yaitu cabai rawit. Cabai rawit merupakan tanaman yang berasal dari Amerika. Nah, kemudian habitusnya itu yaitu herba dan merupakan tanaman tahunan. Nah, untuk cabai sendiri dapat kita ketahui bahwa merupakan buahnya itu berbentuk tabung ya, seperti yang digambar dengan mengandung banyak biji. Nah, kemudian untuk warnanya sendiri itu bermacam-macam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, dan lain sebagainya. Next slide. Kemudian ada ketumbar. Nah, kemudian ketumbar ini aslinya itu berasal dari Mediterania dan Timur Tengah. Nah, kemudian ketumbar ini merupakan tanaman herba dan tanaman untuk bumbu. Nah, kemudian apa yang digunakan ketumbar ini? Ketumbar ini dapat digunakan pada berbagai bagiannya, seperti batangnya bisa, daunnya bisa, buahnya bisa, maupun bijinya. Nah, untuk daun dan buah itu digunakan sebagai bumbu, sedangkan untuk bijinya itu digunakan sebagai obat. Judis. Nah, kemudian ada kumin atau disebut juga dalam bahasa Indonesia itu jintan. Nah, jintan ini merupakan tanaman Asia yang berasal dari Timur Tengah, yaitu di Mesir, di daerah Mediterania, di India, dan di Iran. Nah, untuk saat ini jintan ini sudah banyak dibudidayakan di berbagai negara. Nah, untuk perlu diketahui bahwa jintan ini sebenarnya yang kita konsumsi itu merupakan buahnya, bukan bijinya, walaupun dalam kelihatannya itu seperti biji ya, tapi sebenarnya itu merupakan biji yang sudah menyatu dengan perikapnya seperti itu. Walaupun ya terlihatnya seperti biji, padahal itu sebenarnya aslinya buah. Nah, untuk warnanya buahnya itu dapat warna hijau kekuningan atau coklat kekuningan seperti itu. Ya, kemudian ada bawang ya, dari famili Amaryllidaceae atau bakung-bakungan. Nah,
Untuk pertama yaitu ada bawang putih. Nah, bawang putih ini sudah banyak digunakan oleh bangsa Cina, bangsa Sumeria, bangsa India, dan bangsa Mesir pada zaman kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, untuk saat ini bawang putih ini banyak ditumbuhkan atau dibudidayakan di berbagai negara. Nah, untuk perlu diketahui bahwa di antara famili Amaryllidaceae, bawang putih ini merupakan tanaman yang memiliki nilai nutrisi yang paling tinggi di antara tanaman-tanaman umbi lapis yang lainnya. Next slide. Kemudian ada bawang merah atau Allium cepa. Nah, di sini bawang merah ini merupakan tanaman asli dari Asia Tengah. Dan ya untuk saat ini banyak sekali tipe bawang merah ini, entah dari warnanya, dari bentuknya, dari ukurannya, dan lain sebagainya. Itu mengikuti dari daerah di mana bawang merah itu dibudidayakan. Nah, untuk bawang merah ini banyak digunakan itu bisa dalam kondisi kering ataupun dalam kondisi yang masih basah atau lembab. Ya, baik. Selanjutnya terkait bagian dari tumbuhan yang herbs dan spice tadi yang digunakan, serta secara umum terkait method of preparation-nya. Yang pertama ada jahe, bagian yang digunakan yakni rhizoma. Biasanya dihaluskan atau juga bisa direbus dan dikeringkan. Terus untuk selanjutnya ada kunyit. Bagian yang digunakan ada rhizoma, biasanya terkait penggunaannya biasanya digeprek, terus dapat juga direbus, terus dikeringkan. Selanjutnya untuk lengkuas, bagian yang digunakan juga ada rhizoma, terus untuk mode of preparation-nya dihancurkan sama seperti kunyit tadi. Terus untuk yang kencur, bagian yang digunakan juga sama seperti sebelumnya rhizoma. Dan untuk kencur ini biasanya juga dipakai sebagai obat batuk untuk direbus dan juga dikeringkan. Boleh di next slide. Selanjutnya untuk serai sendiri bagian yang digunakan yakni bagian batang. Penggunaannya biasanya digeprek atau sedikit dihancurkan namun tidak hancur. Terus untuk selanjutnya jeruk nipis, bagian digunakan juga bagian buahnya. Biasanya untuk penggunaan jeruk nipis ini untuk obat batuk juga bisa. Nah, untuk mode of preparation-nya biasanya jeruk nipis ini diperas untuk diambil sari buahnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada daun salam, bagian digunakan jelas untuk daunnya, dan biasanya daun salam ini digunakan secara keseluruhan bagian daunnya atau biasanya sedikit diremas agar sarinya bisa keluar sedikit sehingga menimbulkan aromatik bagi makanan seperti itu. Selanjutnya ada daun kemangi, bagian yang digunakan yakni daunnya. Dan untuk kemangi ini sebenarnya kebanyakan langsung dimakan dan digunakan seluruh daunnya. Biasanya digunakan seperti di lalapan seperti itu. Namun ada beberapa orang yang menghancurkan daun kemangi ini dibuat untuk campuran sambal seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada lada dan ketumbar. Untuk bagian yang digunakan yakni bijinya, biasanya digunakan sebagai aroma dan perasa sedikit pedas di makanan. Untuk mode of preparation-nya lada dan ketumbar sama yakni dihancurkan. Selanjutnya ada kapulaga, bagian yang digunakan yakni biji kapulaganya. Terus untuk biasanya digunakan sedikit ditumbuk dan banyak orang yang menggunakannya juga direbus seperti itu. Selanjutnya ada kayu manis, bagian yang digunakan yakni kulit batangnya, kulit kayunya seperti itu, dan biasanya ini banyak digunakan untuk salah satu bahan campuran wedang uwuh, dan biasanya kayu manis ini bisa digunakan direbus sebagai campuran dari wedang uwuh tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada jinten, bagian yang digunakan juga bijinya. Untuk jinten ini beberapa orang ada yang langsung digunakan bijinya atau direbus. Selanjutnya ada bawang merah dan bawang putih, bagian yang digunakan yakni siung
dietnya. Dan untuk mode of preparation-nya, ini banyak orang menggunakannya dengan cara dihancurkan, atau biasanya untuk cincangan kasar itu diiris seperti biasanya. Dan yang terakhir ada cabai rawit, bagian yang digunakan yakni buahnya, dan biasanya banyak orang menggunakannya dihaluskan seperti itu atau langsung utuh. Boleh di next. Selanjutnya yakni kandungan fitokimia dan khasiat klinis dari tanaman obat yang sudah kamu pilih. Next. Pertama, jahe. Di sini jahe mengandung senyawa oleoresin, essence oil, minyak atsiri, gingerol, sakol, dan zingeron. Di sini khasiat klinisnya yakni antioksidan, anti-inflamatori, analgesik, dan anti-kanker, antikoagulan, anti-karsinogenik, antibiotik, anti-alergik, dan hipoglikemia. Di sini khasiat klinis dari jahe sangat banyak sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh, meringankan mual karena ada essence oil, dan juga mencegah kanker karena bersifat sebagai antioksidan dan menurunkan gula darah. Selanjutnya ada kunyit. Kandungan fitokimianya ada flavonoid, tanin, alkaloid, minyak atsiri, dan juga kurkumin. Di sini kunyit dapat meredakan batuk, menyembuhkan demam, meredakan sariawan, dan juga masuk angin. Serta kunyit juga dapat menghilangkan gatal-gatal dan juga dapat menambah nafsu makan karena ada senyawa kurkumin. Selanjutnya lengkuas. Di sini mengandung flavonoid, tanin, guanin, tritepenoids, dan steroid. Khasiat klinis dari lengkuas yakni meredakan nyeri dan menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya ada kencur yang memiliki kandungan fitokimia berupa minyak atsiri, flavonoid, etil paramektosi, kamfor, borneol, sineol, dan pentadexana. Khasiat klinis dari kencur yakni meredakan rematik otot, bisa meredakan batuk dan juga sakit perut. Next. Selanjutnya ada serai, memiliki kandungan fitokimia steroid, terpenoid, saponin, flavonoid, fenolik, dan tanin. Di sini khasiat klinis dari serai yakni menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Selanjutnya jeruk nipis. Di sini memiliki kandungan fitokimia saponin, glycoside, citric acid, dan flavonoid. Memiliki khasiat klinis meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kadar gula darah, mengurangi peradangan sendi. Selanjutnya ada daun salam yang memiliki kandungan fitokimia, minyak atsiri, flavonoid, dan tanin yang dapat menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, dan melancarkan pencernaan. Selanjutnya ada daun kemangi, memiliki senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid, minyak atsiri, dan juga tanin, dapat menurunkan darah tinggi, mengontrol gula darah, dan membantu pemulihan dari stroke. Next. Selanjutnya ada lada, memiliki kandungan fitokimia alkaloid, piperin, cavicin, metilpolorin, dan minyak atsiri. Di sini lada digunakan untuk mengurangi peradangan dan menghangatkan tubuh karena memiliki cavicin. Selanjutnya ketumbar. Di sini ketumbar memiliki kandungan fitokimia alkaloid, flavonoid, sterol, dan terpenoid, polifenol, tanin, dan saponin yang digunakan sebagai meningkatkan proses pencernaan, metabolisme, dan mengatasi kembung dan juga sembelit. Selanjutnya ada kapulaga, memiliki kandungan fitokimia sineol, terpinol, dan borneol yang dapat meredakan kejang usus, mengurangi pembengkakan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada kayu manis yang memiliki kandungan fitokimia flavonoid, tanin, quinone, saponin, alkaloid, dan terpenoid yang dapat menurunkan kadar gula darah, melawan diabetes atau menurunkan kadar insulin dalam darah. Next. Selanjutnya ada jinten, memiliki kandungan fitokimia minyak atsiri, saponin,
melatin, dan nigelin, di mana dapat mengurangi kolesterol, menjaga pencernaan, dan menurunkan gula darah. Selanjutnya ada bawang merah, memiliki kandungan fitokimia, flavonoid, tanin, saponin, minyak atsiri, kaempferol, flavoglikosid, fluoroglucin, dihidrolin, sikolin, metil quercetin, foliferol dapat menurunkan kolesterol, meredakan batuk, mencegah gumpalan darah, dan mengurangi peradangan. Selanjutnya ada bawang putih yang memiliki kandungan fitokimia alkaloid, flavonoid, quinon, saponin, tanin, tritepenoid, dan steroid yang dapat menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, dan sebagai antibakteri tinggi. Selanjutnya ada cabai rawit yang memiliki kandungan fitokimia capsaicin, capsantin, karoten, resin, alkaloid, dan minyak atsiri yang dapat memperlambat sel kanker dan juga sebagai antioksidan. Next. Selanjutnya adalah bioproteksi ataupun prospek ke depannya untuk tanaman-tanaman obat ataupun rempah-rempahan. Di mana untuk saat ini tanaman obat ataupun rempah-rempahan sendiri bisa digunakan terutama untuk diisolasi kandungan-kandungan di dalamnya sebagai salah satu obat terapi ataupun pengobatan ke depannya. Contohnya adalah alkaloid dari piperin sendiri yang ditemukan di tanaman black pepper, di mana bioperin yang terdapat ataupun terkandung dalam black pepper sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas ataupun bioavailabilitas dari beberapa obat-obatan ataupun meningkatkan nutrisi dari beta karoten sendiri. Nah, untuk adanya perspektif dari meningkatkannya penemuan atau new discovery obat-obatan ini, biasanya kita dapat menggunakan bioinformatik yang merupakan salah satu multidisiplin ilmu di mana dari bioinformatik ini akan menjembatani dari botani dengan molekular, di mana nanti kita dapat memahami secara in silico bagaimana suatu senyawa itu dapat bereaksi atau pathway yang dapat kita ketahui, lalu kita dapat melakukan screening dari berbagai obat-obatan yang diambil dari tanaman obat-obatan ataupun juga mempelajari terkait aktivitas biologi yang ada di dalamnya. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, mohon maafkan. Mungkin apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung ditanyakan dan forum saya kembalikan ke Pak Jati. Terima kasih. Oke, saya kira presentasi yang menarik ya, cukup bagus. Indonesia itu memang sangat-sangat luar biasa ya. Ini wilayah tropis, bisa menanam tanaman dari India, dari Afrika, dari Amerika itu digabung atau ditanam di Indonesia, menambah variasi atau keanekaragaman jenis yang ada, baik itu untuk bumbu maupun untuk macam-macam. Ya, itu sangat luar biasa, sehingga kalau istilah zaman dahulu kala itu penjajah itu kepinginnya itu apa namanya, merebut rempah-rempah gitu ya. Alasannya begitu ke Indonesia karena sangat luar biasa sekali gitu ya. Itulah Indonesia ya. Jadi kita harus bangga ya, bangga dengan wilayah tropis ini. Dengan tanaman apapun itu bisa tumbuh ya, ini luar biasa. Mungkin yang tidak mau tumbuh, mungkin yang dari Eropa itu ya ditanam di gunung kan gitu ya. Kalau kita tidak masalah gitu ya. Sesuatu yang menarik ya. Nah, ini tadi sudah dikaitkan dengan fitokimia dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya sayur asem, nah ini kalau dilihat dari isinya itu kan sebetulnya bumbu semua ini bumbu yang berbagai tanaman. Nah, seperti kalau asem itu kan ada misalnya itu ada brambang, ada bawang, ada salam ya. Itu kalau
kalau kita makan seperti itu sudah merupakan obat ya, obat kita sendiri gitu ya. Kalau nasi itu mengandung juga kadar karbohidrat ya, mungkin sayur-sayuran atau bumbu-bumbuan itu bisa masuk ke tubuh kita melalui sayuran itu. Jadi pada intinya juga sebagai obat juga gitu makan sayur. Oke, lah mungkin tumbuhan tersebut itu yang banyak dimanfaatkan itu bisa berasal dari buah, bisa berasal dari daun, bisa berasal dari kulit, bisa berasal dari risum, bisa berasal dari daun muda atau daun tua atau barangkali bunganya. Misalnya pisang itu kan kita makan bunga ya itu ya. Kita nyayur apa namanya ontong itu kan bunga yang kita makan gitu ya. Juga beberapa bunga itu juga kita manfaatkan untuk bahan pangan juga gitu ya, tidak hanya buah maupun biji ya, itu sangat luar biasa sekali. Pada umumnya kebutuhan praktis kita seperti kita tidak diproses gitu ya, diproses secara sederhana, misalnya jahe untuk minuman itu kan biasanya hanya dipotong-potong, dibersihkan, kemudian dikasih air panas sama gula, itu sudah merupakan obat untuk penghangat badan gitu ya. Kopi demikian pula. Ada kopi yang suka kopi dideplok, kemudian diseduh pakai air panas maupun gula Jawa boleh, gula tebu boleh, gula bit boleh. Nah, itu sudah merupakan obat juga gitu ya, kopi untuk pemanas pada waktu malam hari atau pagi-pagi sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin kalau adik-adik ingin penelitian itu prospektif, nah ini sangat menarik, prospektif tumbuhan obat di wilayah tertentu, itu sangat luar biasa juga. Jadi punya prospek gitu ya. Untuk kalau mau penelitian keanekaragaman tanaman obat-obatan tradisional barangkali bisa juga atau mungkin jamu gendong itu diteliti apa namanya sekali, silahkan untuk berpikir ya, berpikir tumbuhan apa yang. Nah, kemarin itu ada mahasiswa S3 yang penelitiannya itu tumbuhan obat pasca persalinan. Nah, ini juga menarik ini. Pasca persalinan itu tumbuhan obatnya apa saja gitu ya. Atau mungkin sebelum apa namanya, atau perkawinan muda gitu ya. Itu obatnya macam-macam itu. Nah, ini adik-adik bisa meneliti seperti itu biar bervariasi gitu ya. Oke, saya kira prospektingnya sangat menarik untuk tumbuhan obat, apalagi bumbu ini ya, bumbu-bumbuan rempah-rempah gitu ya. Oke, monggo kami kembalikan ke grup 2 untuk ada teman-teman atau yang akan penelitian atau mungkin bertanya masalah apapun gitu ya. Monggo, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Bagi teman-teman semuanya mungkin apabila terdapat pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya, bisa menyalakan resen ataupun jika terdapat kendala audio bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan.
Kalau belum ada yang tanya, saya tanya dulu Mbak. Pertanyaannya gampang saja. Untuk sehari-hari itu kan kadang-kadang kita ngopi. Kebutuhan praktis sehari-hari, ya ini kira-kira apa yang berkaitan dengan obat ini. Contoh lain misalkan ya, di samping kopi itu kan jahe, kita pagi-pagi minum jahe gula, air panas gitu ya, itu untuk. Nah mungkin yang lain barangkali apakah ada Mbak ini kesukaannya Mbak, apa Mbak kesukaannya ini untuk kebutuhan praktisnya untuk monggo. memang sering minum obat kuat Mas. Oke. Atau mungkin ditambah plus nganu ya, plus madu ya. Madu itu kan juga berasal dari hewan ya. Itu juga mengandung sesuatu yang luar biasa gitu ya. Izin menambahkan juga Pak, kalau dari saya pribadi biasanya suplemen ya, selain kopi ataupun jahe, seduhan jahe itu, kalau dari saya pribadi biasanya meminum air hangat yang dicampurkan oleh perasan jeruk nipis dan garam. Itu fungsinya apa? Yang saya tahu itu dapat membantu meremajakan kulit juga, terutama untuk teman-teman kalangan wanita remaja gitu ya Pak, yang punya jerawat, itu bisa membantu untuk menghilangkan juga. Lalu juga bagus juga untuk lambung, terutama yang saya tahu untuk teman-teman yang punya riwayat penyakit mah itu juga bisa dibantu dengan hal itu sih Pak. Terima kasih. Ya, dikasih jeruk ya. Jeruk. Kalau Mbaknya kalau buat sayur itu sayur kangkung, sayur itu sayur bayam dan sebagainya, atau sayur sawi itu kalau mencucinya pakai apa Mbak? Pakai air mengalir atau air yang ditambah garam Mbak? Izin menjawab Pak, kalau dari saya menggunakan air, sebisa mungkin menggunakan air mengalir. Setelah itu untuk tanaman sayur-sayuran yang mungkin ada banyak rongganya gitu Pak, mungkin kayak brokoli ataupun kangkung, itu direndam juga dengan air tambah garam untuk biar hama-hama yang nempel atau ulat-ulat itu bisa mati seperti itu, bisa keluar dari dalam tanamannya itu. Ya betul sekali. Jadi dicoba ya nanti ya, kalau ada bayam maupun kangkung maupun sawi dan sebagainya, brokoli gitu ya, dicoba pakai garam, itu nanti di bawahnya banyak hewan-hewan yang mati itu. Ya, jadi menarik ini. Tapi kalau hewannya itu bergizi juga tidak apa-apa ya. Ya ini pengalaman kami itu kalau mau nyayur bayam, kangkung, itu selalu saya kasih garam supaya hewan-hewan yang ada itu bisa bersih gitu ya. Nah, ini teknik ya, teknik untuk ibu-ibu di dalam memanfaatkan ya tanaman obat maupun tanaman sayuran gitu ya. Sedangkan sayuran itu ya obat gitu ya. Bisa juga gitu ya. Ya menarik sekali. Monggo silahkan yang ingin menanyakan. Kalau di internet itu, waduh sangat luar biasa ini. Saya buka internet itu ada Aktas, ada
daun salam, ada lada hitam, ada kemiri, ada jinten, ada kapulaga dan sebagainya, ratusan gitu ya. Wah, ini menarik ini. Untuk kita, ya kita kan belajarnya dari mana-mana gitu ya, dari buku, dari internet, dari semua lini itu bisa kita pelajari gitu ya. Mungkin ada beberapa tanaman rempah yang beracun ya, beracun barangkali bisa juga digunakan sebagai bahan rempah gitu ya. Namun pemanfaatannya jangan terlalu banyak gitu ya, barangkali itu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah sayur itu kalau sudah bermacam-macam itu kira-kira apakah sudah pernah diteliti gitu ya. Jadi sayur lodeh atau sayur asam gitu ya, ini kira-kira kandungannya, gizinya itu seberapa ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk riset gitu ya. Jadi kan kandungan dari berbagai macam tanaman gitu ya. Oke, saya kira mungkin ada yang ingin bertanya ke presenter ini ya, kepingin penelitian tentang tumbuhan obat, atau membuat prospektif ya penelitiannya tentang tanaman obat gitu ya. Kan dekat-dekat saja mungkin di pasar ya, di pasar kan orang jualan itu kan banyak bervariasi gitu, apa saja sih yang dijual, kemudian kandungannya kan sudah ada di beberapa literatur gitu ya, atau mungkin tadi sudah saya sampaikan setiap sayuran itu kandungannya seberapa sih. Nah ini kalau digabung antara daun satu dengan daun yang lain atau kulit sebagai bumbu dan sebagainya kan sudah merupakan campuran dari berbagai bahan kimia di situ, sehingga mungkin bisa digunakan sebagai riset. Biasanya gizi ya, kelompok gizi itu yang kadang-kadang yang penelitian masalah ini gitu. Dari fakultas apa itu namanya, ilmu gizi barangkali gitu ya. Itu kita sudah, kalau campuran seperti itu sudah berkaitan dengan ilmu gizi yang ada biasanya di bawah fakultas kedokteran itu ada. Oke. Kalau belum ada mungkin nanti bisa disampaikan. Maaf Bapak. Iya, ada pertanyaan di kolom chat, dari kelompok kami akan langsung menjawab. Mohon izin menjawab ya Pak. Monggo, siap. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudara Naila Salsabila. Jadi kalau menurut saya, jika kandungan fitokimia dari suatu obat herbal dikombinasikan, maka itu ada yang berlawanan antagonis jika tidak sesuai dengan dosis. Jadi semua obat herbal itu jika diaplikasikan ke dalam tubuh itu adalah racun, kecuali sesuai dengan dosis yang sudah diuji kliniskan seperti itu. Jadi bisa antagonis ataupun bisa malah bermanfaat bagi tubuh gitu jika dosis yang digunakan itu tepat. Jadi kandungan yang dikombinasikan itu bisa sesuai dan bisa berlawanan, semuanya itu tergantung dari dosis seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan.
Dari kami cukup Bapak, terkait jawaban mohon maaf, terkait pertanyaan yang diberikan dari Nela. Selanjutnya ada pertanyaan dari Endah, akan saya bacakan terlebih dahulu. Saat presentasi tadi, kelompok 2 menyebutkan bahwa manfaat rempah-rempah salah satunya dalam bidang medis. Bagaimana cara meyakinkan kepada masyarakat sendiri terkait manfaat besar yang terkandung dalam rempah-rempah, juga agar rempah-rempah sendiri tetap tidak kalah saing dengan obat-obatan kimia. Terima kasih. Kalau dari teman-teman kelompok 2, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ya, mungkin dari pertanyaan Saudari Enda bisa saya jawab. Ya, untuk yang pertama, bagaimana cara meyakinkan terhadap masyarakat terkait manfaat dari rempah-rempah ataupun tanaman obat dalam bidang medis sendiri. Sebenarnya itu sangat sederhana, dimulai dari kita terlebih dahulu. Dengan adanya mata kuliah tanaman obat ini sendiri, kita tahu begitu banyak manfaat dari yang terkandung dari beberapa rempah-rempah maupun tanaman obat yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk yang kedua mungkin dengan cara ini sounding atau mulai dari pekarangan rumah ditanam terkait tanaman obat tersebut, atau nanti apabila sudah berhasil di rumah, di lingkungan keluarga, bisa diusulkan di masyarakat setempat untuk mulai menanam tanaman obat tersebut. Terus untuk terkait mungkin dari kita sebagai mahasiswa sendiri kan nggak mungkin menjelaskan misal dari jahe ada kandungan ginjeroin atau apapun itu kepada masyarakat awam, pasti mereka terlalu bingung untuk hal itu. Mungkin kita bisa menjelaskan secara sederhana apabila seperti ternyata jahe memiliki kandungan ini loh dan berguna bagi misal untuk menghangatkan tubuh ataupun penambah imunitas atau imunitas tubuh seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin dari teman-teman presenter bisa menambahkan, dipersilakan. Ya, saya bisa izin menambahkan juga, menambahkan jawaban dari Putri. Jadi selain ini dari mata kuliah yang kita ambil ini karena mendapat informasi, tentunya perlu ada sounding ataupun sosialisasi pada masyarakat. Nah, untuk sosialisasi ini juga bisa tertentukan terlebih dahulu targetnya siapa. Misalnya masyarakat ataupun remaja muda yang biasa menggunakan gadget atau Instagram atau Twitter, TikTok segala macam media sosial, itu kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk penyebar luasan informasi-informasi yang ada dengan cara kalau untuk di Instagram kita bisa menggunakan Science Pop, di mana dari Science Pop itu kita bisa mengisikan atau menjabarkan kepada mereka semua terkait manfaat secara medisnya seperti apa, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami seperti itu. Mungkin tambahan dari saya cukup. Sekian, saya kembalikan ke Pak Jati ataupun dari Enda, apakah ada feedback terlebih dahulu? Terima kasih kembali. Pak Jati, izin bertanya, apakah masih dibuka satu slot pertanyaan kembali atau dicukupkan saja? Cukup saja. Biasanya saya itu kalau makan itu dengan pete gitu ya, dengan pete plus sambal itu bisa makan atau jengkol ya. Nah, itu kalau di Jawa Barat itu ada jengkol. Itu kalau saya makan itu bisa satu piring jadi 2 piring. ini menambah semangat gitu ya kalau apa namanya pete gitu ya. Tapi ya efeknya ya bau gitu ya. Ya, oke, saya kira monggo langsung ditutup aja gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Siap. Siap, mantap, sehat gitu ya. Kita bisa makan pete gitu ya. Terima kasih, saya keluar dari grup gitu.